Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi dari Bukwende HKBP nomor 300 ayat 8. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Rabu 11 November 2020 dari Kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 23 mengatakan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, saluhutna jadido, alai idang saluhut marguna. Saluhutna jadido, alai idang saluhut patoguhon. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Peribahasa ini adalah peribahasa yang cukup gaul dan cukup kita kenal. Secara umum, peribahasa ini ingin mengatakan kepada kita bahwa kesatuan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi keutuhan sebuah komunitas. Dengan kata lain, kesatuan yang terdapat di dalam komunitas akan semakin memperteguh keberadaan komunitas tersebut. Di dalam sebuah komunitas terkadang memang terdapat berbagai-bagai perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, perbedaan latar belakang, maupun perbedaan-perbedaan lainnya. Berbagai perbedaan yang ada tersebut memang merupakan sesuatu yang memberikan pengaruh terhadap keutuhan sebuah komunitas. Terkadang ada komunitas yang terganggu kesatuannya karena adanya berbagai-bagai perbedaan di dalamnya di antara anggota komunitas tersebut. Jemaat Korintus pada saat itu merupakan sebuah komunitas dan terdiri atas pengikut Kristus yang berasal dari berbagai-bagai macam latar belakang. Keberadaan jemaat Korintus selama Paulus masih berada bersama mereka sangat berbeda dengan ketika Paulus sudah pergi meninggalkan mereka. Pada saat Paulus masih berada di Korintus, kehidupan mereka sebagai komunitas
masih sangat baik. Akan tetapi, setelah Rasul Paulus pergi meninggalkan mereka untuk memberitakan Injil ke daerah lain, keberadaan jemaat Korintus berubah dan memburuk. Banyak permasalahan yang timbul. Misalnya, perpecahan jemaat 1 Korintus pasal 1, percabulan 1 Korintus pasal 5, masalah seputar perkawinan 1 Korintus pasal 7, dan masalah tentang persembahan 1 Korintus 8 sampai 1 Korintus 10, renungan harian kita ini. Di kota Korintus, seperti di kota-kota lain di dunia kekaisaran Romawi pada abad mula-mula, kuil untuk dewa-dewi cukup banyak tersedia. Upacara yang diadakan di kuil tersebut jelas-jelas berfungsi untuk menyembah dewa-dewi di sana. Tetapi kuil tersebut juga berfungsi sebagai rumah makan atau restoran, dengan beberapa ruangan yang dipakai untuk tempat makan. Adapun makanan yang tersedia dan disajikan di kuil tersebut adalah bagian dari daging yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewi di sana, kemudian dijual kembali di rumah makan atau di restoran tersebut. Daging yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewi tersebut juga ada yang dijual di pasar. Tetapi walaupun demikian, juga ditemukan di pasar di sana dijual daging yang tidak ada sangkut pautnya dengan penyembahan berhala. Orang Yahudi, secara khusus orang Yahudi Kristen, secara ketat menghindari semua itu supaya jangan sampai mereka bersentuhan dengan hal-hal yang berhubungan dengan penyembahan berhala. Walau demikian, tidak tepat kalau harus hidup terpisah dari masyarakat umum, karena semangat Kristiani adalah berbaur dengan masyarakat, menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah masyarakat untuk memenangkan Kristus di tengah-tengah masyarakat secara luas. Di jemaat di Korintus ada sebagian orang yang disebut kuat, yaitu mereka yang mampu dan berpendidikan, sudah kuat berdampingan dengan masyarakat penyembah berhala tanpa harus terpengaruh dengan apa yang mereka lakukan. Mereka dengan sungguh-sungguh percaya bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Bapa dari Yesus Kristus Tuhan. Sehingga semua berhala tidaklah layak dipercaya. Mereka ada yang berani berpartisipasi dalam upacara di kuil, di restoran, membeli daging dengan bebas, tetapi tidak percaya dengan praktek-praktek ibadah di kuil tersebut. Yang menjadi masalah, ada yang disebut lemah. Mereka yang tidak percaya kepada berhala, tetapi identitas Kristiani mereka masih rapuh, sehingga dengan mudah ditarik-tarik
atau terbawa-bawa dengan praktek penyembahan berhala, dengan upacara-upacara yang dilakukan, dan makanan-makanan yang ditawarkan baik di pasar atau di restoran di kuil tersebut. Peringatan Rasul Paulus tegas, kita tidak mau membangkitkan kecemburuan Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Tuhan menuntut kesetiaan yang tidak dibagi-bagi, tidak terpecah-pecah, tetapi kesetiaan mutlak dari semua pengikutnya. Karena itu, pilihlah dan lakukanlah yang berguna dan yang membangun, karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, tolong dan sertailah kami untuk hidup rendah hati melayani Tuhan, memilih dan melakukan hal-hal yang berguna dan membangun sesuai dengan firman-Mu dalam kehidupan berjemaat dan dalam segenap hidup dan kehidupan kami, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 300 ayat 8. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.